Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ummi Zuhriyah. Tema yang akan disampaikan berjudul Sukses di Bulan Ramadan. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah sekalian, bertemu lagi dengan Umi. Alhamdulillah di akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga kita semuanya bisa menjadikan kebaikan di bulan Ramadan ini dan terus fokus pada proses yang insya Allah menjadikan diri kita baik dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Hidup kita terarah dalam ridhonya, dalam kasihnya, dalam naungannya, dalam maghfirahnya insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan, kebahagiaan Allah berikan buat kita semuanya sehingga najah sampai di ba'da Ramadan dan selanjutnya tentunya mengikuti juga di bulan-bulan setelah ba'da Ramadan. Salawat ma'assalam terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor, sang pahlawan yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur, menjadikan kita mengenal ilahi Rabbi. Selalu kita berharap mudah-mudahan syafaatnya diberikan buat kita semuanya sebagai umatnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir berakhir Ramadan. Tentunya kita berharap walaupun Ramadan berakhir, aktivitas Ramadan yang kita lakukan selama ini tidak akan pernah berakhir. Bahkan terus kita lanjutkan untuk menghadapi kehidupan selanjutnya di dalam 11 bulan maju ke depan. Jemaah sekalian, kita tentunya ingin dalam kehidupan kita sukses dalam bidang apa saja. Karena saat ini di bulan Ramadan, sukses kita fokus bagaimana agar kita menghadapi Ramadan, menjalani Ramadan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama yang perlu kita ingat adalah kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, yang pertama kita harus mengadakan evaluasi. Evaluasi diri di dalam menjalankan aktivitas Ramadan, di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah Ramadan. Tentunya perlu kita mengevaluasi diri, muhasabah diri, introspeksi diri, mengukur diri apa yang sudah kita lakukan. Bukan menjadi orang yang sombong, bukan merasa bahwa amal ibadah kita sudah banyak kita lakukan. Tidak. Tapi selalu di dalam ibadah kita selalu terselip dan selalu ada mabaina khauf dan roja. Khauf, takut tidak diterima oleh Allah. Roja, berharap selalu Allah terima ibadah kita semuanya. Evaluasi diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum nanti akan dihisab. Sama dengan kita mengevaluasi diri kita. Kita evaluasi kita apa yang masih kurang. Mumpung masih ada di bulan Ramadan, masih ada Ramadan belum berakhir. Yang kedua adalah kalau kita pengen sukses, kita inginkan sukses di dalam menjalankan aktivitas Ramadan. Yang kedua adalah jadikan pembiasaan sebagai proses. Tidak saja ketika Ramadan amalan ibadah kita meningkat. Dari mulai sholatnya, dari mulai tadarusnya, dari mulai mengkajinya, dari mulai mengajinya, dari mulai amalan-amalan ibadah yang lain, sedekah, tilawah dan lain sebagainya.
Tapi jadikan semuanya adalah sebagai sebuah pembiasaan. Jadi proses yang kita lakukan jadikan sebagai pembiasaan hidup kita. Apa Umi yang ketiga? Yang ketiga adalah komitmen. Hidup tanpa komitmen tentunya amatlah sia-sia. Hidup tanpa mempunyai tujuan yang jelas tentunya amat sia-sia. Hidup adalah untuk yang maha hidup. Hidup adalah untuk menjemput sebuah kematian yang pasti adanya. Komitmen yang kita buat dari mulai tentunya jangka pendek, jangka tengahnya, dan jangka panjangnya yang kita lakukan, sehingga komitmen yang kita lakukan akan menjadikan kehidupan kita baik adanya. Ingat, kita harus mampu melakukan spirit of change, semangat dalam mengadakan perubahan. Hidup itu adalah mestinya bergerak, bukan stuck, tapi dinamis. Orang yang hidupnya dinamis, orang yang hidupnya bergerak, pasti akan punya seimbang atau keseimbangan antara dunia dengan akhirat akan berjalan. Karena geraknya menandakan kita hidup. Orang yang pengen dikatakan atau orang yang diinginkan dikatakan sebagai orang yang hidup, maka bergeraklah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun saat ini kita dilarang untuk mengadakan acara dalam skala yang besar, tapi bukan berarti kita tidak boleh bergerak untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang mampu kita lakukan. Apa Umi? Yang selanjutnya, yang keempat, mempunyai program, mempunyai progres yang jelas, bisa mencontoh orang-orang atau dijadikan atau menjadikan atau kita jadikan orang-orang yang sukses sebagai inspirasi buat kita. Kita termotivasi untuk itu. Ingat, motivator yang hebat adalah diri kita sendiri. Motivator dan tabib yang hebat adalah diri kita sendiri. Maka menjadikan hidup kita baik, menjadikan diri kita berubah, menjadikan diri kita mempunyai semangat, cuman kita. Ar-Ra'd yang 11 bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah dan tidak akan mengubah nasib seseorang kalau kita sendiri atau kaum sendiri tidak mengubah. Sama dengan diri kita. Kalau kita tidak mempunyai spirit of change dalam hidup, tidak mempunyai semangat dalam hidup, maka tentunya hidup kita akan merasa sia-sia. Sekarang, Ramadan masih ada. Tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan Ramadan. Atau Ramadan meninggalkan kita. Wallahu a'lam. Kita berharap tentunya madrasah Ramadan mampu mendidik kita. Yang paling terpenting, didik diri kita dengan adab dan ilmu. Didik keluarga kita dengan adab dan ilmu. Rasulullah adalah guru besar, guru yang pertama yang mendidik dan mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabatnya, sehingga menjadi Islam yang kuat, menjadi sahabat yang punya sikap. Maka tentunya kita berharap itu akan kita dapatkan insya Allah. Apa Umi yang kelima kalau kita pengen sukses adanya? Yang kelima adalah kalau kita pengen sukses di dalam Ramadan kali ini juga, tentunya yang kelima adalah fokus pada proses, bukan fokus pada hasil. Nikmati prosesnya, nikmati amalan-amalan ibadah Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta kepada Allah pengampunan Allah di akhir-akhir bulan Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih rasanya Ramadan akan berakhir, tapi meninggalkan. Dan madrasah Ramadan menjadikan kita adalah hamba Allah pilihan yang takwa, tentunya yang kita harapkan. Sekali lagi, fokuslah pada proses, bukan fokus pada hasil. Kalau kita fokus pada hasil, ketika sesuatu tidak berhasil yang kita lakukan, maka proses itu akan menjadi hilang adanya. Sekali lagi, bagaimana kita menjadikan sukses kita di dalam Ramadan kali ini? Jangan lupa evaluasi yang pertama. Yang kedua, jangan lupa jadikan proses sebagai sebuah pembiasaan buat kita, dijadikan kebiasaan buat kita. Yang ketiga, mempunyai komitmen yang luar biasa. Yang keempat, selalu punya program, punya progres, mencontoh orang-orang yang sukses, menjadikan terinspirasi dengan mereka. Yang kelima, selalu fokus pada proses, bukan fokus pada hasil.
teruslah bergerak, teruslah berusaha, teruslah menjadikan kehidupan baik. Menggapai Ramadan, insya Allah najah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilal liqa ma'assalamah. Insya Allah berkah dalam kehidupan dan Ramadan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.